yuharib, memelihara sholat-sholat ini, haitsu yunada bihinna, dimanapun disuarakan azan padanya. Yunada, dipanggil, bihinna, untuk menunaikan sholat itu. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanal huda. Ini berarti masih perkataan Ibnu Mas'ud, ya. Masih perkataan Ibnu Mas'ud. Karena sungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian sunanal huda, ajaran-ajaran al-huda yang di atas petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sungguhnya salat 5 waktu di masjid itu adalah termasuk daripada ajaran-ajaran petunjuk. Walau annakum shallaitum, dan seandainya kalian ini salat fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana salatnya orang yang mutakhallif, yang meninggalkan salat jamaah itu, fi baitihi, di rumahnya. Seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, sebagaimana salatnya orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid itu, yang dia kemudian salat di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyyikum, sungguh dengan begitu kalian telah meninggalkan sunnahnya nabi kalian. Sungguh kalian telah meninggalkan ajaran nabi kalian. Kemudian masih ada lanjutannya. Bukan hanya sampai batas sungguh kalian meninggalkan ajaran nabi kalian dengan sholat sendirian di rumah itu, meninggalkan sholat jamaah di masjid. Apa akibatnya kalau kalian meninggalkan ajaran nabi kalian? Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, dan seandainya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, walau taraktum sunnata nabiyyikum, seandainya kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, la dhalaltum, sungguh kalian akan sesat. La ilaha illallah. Ngeri, ya. Akibat berantai, ini namanya. Meninggalkan sholat jamaah di masjid berarti menyelisihi ajaran Nabi. Menyelisihi ajaran Nabi berarti kena. Na'udzubillah. Nabalaltum, sungguh kalian sesat. Wa ma min rajulin, dan tidaklah seorang pria ya tatahharu, bersuci, yakni berwudu, fa yuhsinut tahura, kemudian dia berwudu dengan sebaik-baiknya, yuhsin, baik dalam hal tahur, dalam hal wudunya itu, tsumma ya'madu ilal masjid, kemudian dia bersengaja menuju ke masjid, min hadhil masajid, dari rumah, dari masjid-masjid ini. Jadi keutamaannya apa? Wudunya itu di tempat tinggal, bukan di masjid. Jadi berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu, sudah siap dengan pakaian yang terbagus yang kamu miliki, dengan kondisi yang sudah siap untuk sholat. Itu keutamaannya. Tsumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian menuju kepada satu masjid daripada masjid-masjid ini, illa kutibala illa kataballahu lahu, kecuali niscaya Allah akan tuliskan baginya bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, pada setiap langkah, bi kulli khatwatin, pada setiap langkah, yakhtuha, yang dia langkahkan, Allah tulis hasanah, kebaikan, wa yarfa'uhu, dan Allah akan angkat pada setiap langkah itu, biha, dengan setiap khatwah, setiap langkah itu, darajah, 1 derajat. Wa yakhutta anhu,
biha sayyi'atan wa yakhutta anhu biha sayyi'atan. Dan Allah akan yakhutta, Allah akan hapus biha dengan satu langkah itu yang menuju masjid itu sayyi'atan, satu dosa. Walaqad ra'aitana ma yatakhallaqu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh telah nyata bagi kami ma yatakhallaqu anha, tidaklah menyelisih salat, tidaklah meninggalkan salat jamaah di masjid itu illa munafiqun, kecuali orang munafik ma'lumun nifaq, yang telah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu, dan sungguh ada seorang pria katanya, yu'ta bihi, yang didatangkan, yuhadi bainar rijlain, yuhadi yakni merangkak, bainar rijlain, di antara di atas kedua kakinya, hatta yuqama fis shaf, sampai dia bisa berdiri di shaf untuk salat jamaah. Yang dipatah, yuhadi dipatah, bukan bainar rijlaini, bainar rajulaini, dipatah di antara dua pria. Sampai di zaman Nabi, kata Ibnu Mas'ud, kana rajulu, dulu pada zaman Nabi, seorang pria yu'ta bihi, dibawa, dia dibawa, yuhadi bainar rajulain, yang dalam keadaan dipapah di antara dua pria, hatta yuqama fis shaf, sehingga dia diberdirikan di shaf sampai seperti itu, dalam kondisi sakit, paksa demikian. Allahu Akbar. Begitu kondisi masyarakat yang beriman. Kalau memungkinkan untuk mencari masjid dalam jangkauan waktu yang ada untuk bisa menunaikan sholat di masjid lain yang imamnya adalah bukan ahlul bid'ah, maka tentu lebih diutamakan. Tapi kalau dikiranya dengan kita mencari tempat lain terus hilang sholat jamaah kita, maka tetap menunaikan di masjid itu, kecuali kalau memang imamnya itu adalah seorang yang musyrik, yang terjatuh kepada perbuatan syirik-syirik aksar, maka tentunya imam yang demikian tidak sholat kita di belakang dia. Tapi kalau dalam batas dia sebagai ahlul bid'ah, itu tetap kita sholat di belakangnya. Pemanya imamnya itu dukun, tukang tenung, sahir, tukang sihir. Ini kafir ini. Tak boleh kita sholat di belakang. Dan itu termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sholat walaupun di belakang ahlul bid'ah, kalau memang tidak memungkinkan untuk mencari masjid lain dengan kondisi waktu. Mengapa? Karena dikhawatirkan
kita menghindarkan dari satu kemungkaran, kemudian kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar, yaitu meninggalkan sholat jamaah di masjid. Kita dilarang meninggalkan satu kemungkaran untuk terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya. Nah, jadi meninggalkan sholat jamaah di masjid ini kemungkaran yang azim jiddan, sangat besar. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ya Allah, ya. Bahaya itu, kampung itu bahaya. Dan kampung yang artinya jauh dari rahmat Allah, sangat terancam dari azab Allah. Sudah tidak ada jamaah di situ, dan itu bahaya. Ya, harus digerakkan dakwah di situ untuk orang mau sholat di masjid, jamaah di masjid. Islam. Bagaimana? Terus? Masih ada pertanyaan? Ada? Baik. Ya, tetap ada dan tetap berharap ada orang yang sholat bersama kita, agar jangan ditinggalkan. Tetap, bukan lebih utama, tetap kita tunaikan, kita hidupkan masjid itu dengan sholat berjamaah. Dan kalau kondisinya dan demikian, tidak ada lagi orang yang mau, sudah diajak tidak mau, sudah diajak tidak mau, hati-hati. Itu kampung yang sangat berbahaya dari azab Allah. Makanya kalau sekarang tidak ada yang mau sholat di masjid, ajak anggota keluargamu. Gak ada kecuali perempuan, ya sudah perempuan aja untuk datang ke masjid. Karena bukan perempuan ke masjid apa? Mubah. Ya. Nah, tidak adanya jamaah di masjid itu satu kemungkaran. Ayo ajak perempuan tuh, supaya tetap ada jamaah di masjid. Kalau pria-pria sudah tidak ada yang mau diajak. Dengan itu diharapkan akan datang rahmat Allah, sehingga hati penduduk situ yang semula kaku dan kasar karena meninggalkan sholat jamaah, dengan adanya azan 5 waktu dan adanya sholat jamaah 5 waktu di masjid itu, walaupun imam dengan makmum 1 orang, ya tetap laksanakan, diharapkan turun rahmat Allah, sehingga hati yang kaku di sekitar situ dengan terus mendengar azan dan terus ditunaikan sholat jamaah melunak dan bisa diajak dan diomongi untuk sholat jamaah di masjid. Dan kalau dibiarkan terus, ya terus tambah kaku, tambah kasar, tambah tidak bisa lagi diajak bicara. Begitu. Nah, upayakan terus ada jamaah. Barakallahu. Qala rahimahullah wa fi sahih Muslim aidan, dan disebutkan pula di dalam kitab Sahih Muslim pula, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah ridhai beliau,
anna rajulan, bahwa datang seorang pria a'ma yang buta, datang menghadap Rasulullah. Qal, pria yang buta ini menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni laisa li qa'idun yulazimuni ilal masjid. Wahai Rasulullah, innahu, bukan ini, innahu, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya laisa li, aku tidak punya qa'id, penuntun, yulazimuni, yang terus menerus mendampingi aku, ilal masjid, ke masjid. Orang buta perlu penuntun, ya. Fahalli rukhsatan, apakah orang yang seperti aku, buta, tidak ada yang menuntun aku ke masjid, apakah orang seperti aku itu ada rukhsah, keringanan, an usolliya fi baiti, untuk aku sholat di rumahku? Disebutkan orang ini untuk ke masjid melalui lembah-lembah. Ini jauh. Orang buta ini butuh penuntun. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, hal tasma'un nida'a bis salati? Hal tasma'un nida'a bis salati? Apakah kamu mendengar azan untuk sholat, panggilan untuk sholat? Qala na'am, orang buta ini bilang, iya saya dengar, nyampe suaranya ke rumahku. Qala fa'ajib, maka Nabi mengatakan, maka wajib kamu penuhi panggilan itu. Tidak ada penuntun, melalui lembah-lembah, kemudian sampai kepadanya suara panggilan itu. Waktu itu kan tidak pakai pengeras suara ya, jadi tradisional, naik ke panggung paling atas, kemudian ada, sehingga suara itu bisa nyampe. Makanya azan itu ya keras suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana mentang-mentang ada ini coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Karena dengan azan itu syaitan itu lari dalam keadaan terkentut-kentut. Beritakan begitu. Makanya kalau kampung tidak ada azan itu penuh setan itu. Alhamdulillah. Jadi dengar suara azan wajib memenuhinya. Dalam hal ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, kewajiban sholat itu ialah radius didengarnya suara azan kalau tanpa pengeras suara. Itu kewajiban sholat. Radius didengarnya azan seandainya tanpa pengeras suara. Kira-kira suara yang paling keras itu mencapai berapa? Ya kondisinya ya. Kalau kondisinya bergunung-gunung tempatnya, ya lebih sulit untuk sampai. Ya. Nah, dengan sekarang ini adanya menara. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mengatakan menara itu adalah bid'ah. Syabbuh, menyerupai kalangan Nasara. Nah, tapi sebagian mengatakan masalah ilmu mursala itu adalah termasuk daripada perkara maslahat yang diperbolehkan. Karena dengan menara itu terdengarlah azan ke seantero
penjuru. Karena tidak terhalang, tingginya menara itu tidak terhalang oleh bangunan-bangunan yang ada. Suara itu bebas. Seperti orang beradzan di padang pasir itu tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada apa, lapang begitu, sehingga bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Begitu perselisihan para ulama masalahnya. Nah, ingat kalau di dalam perkara perselisihan itu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kita tidak boleh menjadikan perselisihan itu untuk pertengkaran dan perpisahan. Karena itu termasuk perkara usul atau furu. Perkara furu itu ialah perkara ijtihadiyah yang masih dalam kondisi ijtihad para ulama. Bukan perkara usul. Perkara usul itu ialah perkara yang sudah ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik dalam perkara akidah maupun ibadah maupun akhlak maupun muamalat maupun apa saja. Kalau sudah ada nas itu usul. Ya. Nah, paham ini ya? Jadi kalau orang buta tidak ada penuntunnya, tetap dikatakan oleh Nabi Fa'ajib, maka penuhilah panggilan sholat itu. Lalu bagaimana orang yang melek? Sudah gitu masih muda lagi. Nah, keker lagi katanya. Terus mengatakan, oh saya jauh, sulit saya. Alasan itu banyak dibikin. Terutama orang yang hatinya dalam keadaan berpenyakit. Bisa dibikin. Tetapi yang demikian itu bukan alasan syar'i. Sampai Ibnu Mas'ud menceritakan apa? Orang di zaman Nabi itu sakit, dipapa ke masjid untuk bisa sholat di masjid. Luar biasa. Kita lanjutkan. Wal ahaditsu dallatu ala wujubis salati fil jama'ati. Wal ahaditsu hadis-hadis ad-dallah yang menunjukkan ala wujubis salati fil jama'ati, yang menunjukkan tentang wajibnya salat dalam kondisi berjamaah, wa ala wujubi iqamatiha, dan menunjukkan pula tentang wajibnya iqamatiha, menegakkan salat itu fi buyutillahi, menegakkan salat jamaah itu di rumah-rumah Allah, allati azzanallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, allati yang azzanallahu yang Allah izinkan an turfa'a untuk dikeraskan suara, wa yuzkara fiha ismuh, dan disebutkan nama Allah. Apa nama yang dikeraskan, nama penyebutan nama Allah yang dikeraskan di masjid? Azan, al-azan, ya, karena memang salah satu daripada sunnahnya azan yaitu dikeraskan, ya, dikeraskan. Sama azan pertama, azan kedua di waktu fajar dikeraskan, namanya azan. Ya, nah, jadi cari orang yang suaranya memang jahuri itu keras suaranya. Ya, kata beliau, hadis-hadis yang menyatakan demikian wajibnya sholat berjamaah di masjid itu katsiratun jiddan, sangat banyak.
Sangat. Fal wajibu ala kulli muslimin, maka yang diwajibkan atas setiap muslim itu al-inayatu bihadzal amr, untuk al-inayah memperhatikan bihadzal amr, terhadap urusan ini, salat jamaah di masjid. Wal mubadaratu ilaih, dan bersegera ke masjid. Tidak ada segera menunaikan kewajiban ini. Hidupkan sunnah yang mati ini. Sunnah yang mati yaitu ajaran Nabi yang sudah ditinggalkan orang. Itu sunnah yang mati. Seperti tadi, yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum satu. Ini fungsinya ganda, berganda-ganda, bukan ganda. Muadzin, iya, pahalanya berlipat, dan lagi dia mendapat pahala sunnah mana? Sunnah hasanah, pahala kepeloporan dalam kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan ada lahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dan mempelopori orang untuk berbuat baik itu, maka bagi dia pahala kebaikan itu dan pahala kepeloporan dia dalam kebaikan itu. Hidupkan jamaah, sholat jamaah, bawa anak istrinya, ayo sholat di masjid. Kemudian mulai orang lain ikut, maka mulai terasa rahmat Allah di kampung itu. Ini berlipat ganda bagi orang yang demikian. Pernah saya tahun 91 masuk ke daerah Boyolali sana, desa jauh. Di situ desa itu ada masjid. Masjidnya tutup. Sebagian dari dinding masjid itu dindingnya dari bambu, sudah lubang. Ayam itu masuk ke masjid itu. Jadi yang memakmurkan masjid itu ayam. Ya maaf, kotorannya nggak karuan begitu. Kita tanya-tanya orang di situ, ada satu keluarga saja di situ yang muslim. Yang lainnya kemana? Yang lainnya pada masuk Kristen. Masya Allah. Kenapa desa ini yang jelas-jelas ada masjid, kan berarti dulunya desa muslim, kok bisa jadi Kristen? Ya dulu itu sebelumnya kita sholat jamaah di masjid, tapi imamnya meninggal dunia. Terus nggak ada yang sholat jamaah, nggak ada yang berani imam sholat. Akhirnya sholat jamaah berhenti, sholat di rumah masing-masing. Tetapi kebanyakan orang sini kalau nggak sholat jamaah di masjid, ya nggak sholat di rumahnya katanya. Akhirnya tidak sholat di rumah, lah di masjid wala di rumah. Akhirnya masjidnya tutup. Yang imam ini dulunya mimpin sholat jamaah 5 waktu, ngajari ngaji, alif baca anak-anak supaya bisa ngaji. Imam meninggal, anak-anak tidak ngaji, orang-orang tidak sholat di masjid, masjidnya tutup, tidak ada yang nyapu masjid, tidak ada yang ngerawat masjid, sampai akhirnya datanglah kristenisasi di situ. Orang pun berbondong-bondong masuk Kristen. La ilaha illallah. Betul tidak? Iya, Ustaz. Ya sudah, kamu ada keluarga. Iya, kami aja yang ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Poin ke-9 berarti ya. Qala Syekh Abdul Aziz
bin Baz rahimahullah yasjudu mukabbiran wadi'an rukbatayhi qabla yadayhi idza tayassara dzalika. Yasjudu bersujud setelah berdiri bangkit dari rukuk, i'tidal dengan membaca bacaan-bacaan disebutkan tadi. Ya. Kemudian dari berdiri i'tidal itu sujud dengan bertakbir, mukabbiran dengan bertakbir. Wadi'an rukbatayhi dengan meletakkan kedua lututnya, rukbatayhi kedua lututnya, qabla yadayhi sebelum kedua tangannya, idza tayassara dzalik apabila dimudahkan baginya untuk itu. Fa'in syaqqa, maka kalau berat, alaihi, syaqqa alaihi berat atasnya untuk sujud dengan seperti itu, yaitu apa tadi, meletakkan kedua lututnya tersebut sebelum kedua tangannya. Qaddama yadaihi, qaddama mendahulukan, yadaihi kedua tangannya, qabla rukbatayhi sebelum kedua lututnya. Mustaqbilan dengan menghadapkan, mustaqbilan dengan menghadapkan, bi asabi'i rijlaihi dengan di asabi' itu jari jemari, asabi' jamak dari usbu', jamak dari usbu', mufradnya bentuk tunggalnya usbu', bentuk jamaknya asabi'. Dengan jari jemari rijlaihi, jari jemari kedua kakinya, wa yadaihi dan jari jemari kedua tangannya, al-qiblatah menghadap ke kiblat. Mustaqbilan tadi menghadapkan, ya, ya, menghadapkan di asabi'i dengan jari jemari rijlaihi kedua kakinya, jari jemari kedua kakinya, wa yadaihi dan kedua tangannya, maksudnya jari jemari kedua tangannya. Wa di situ maksudnya ya wa asabi'i yadaihi, ya, dan jari jemari kedua tangannya, tapi tidak tertulis, memang demikian bahasa Arab, ya, tidak perlu disebutkan berulang. Al-qiblat dihadapkan ke kiblat. Jadi posisi jari jemari kaki itu ditekuk menghadap ke depan, ya, menghadap ke depan, yaitu ke kiblat. Jari jemari tangan menghadap ke depan, tidak ke samping kanan dan kiri, tetapi menghadap ke depan. Nah,
kiblat. Doman yaitu menggabungkan. Asabi'a yadaihi, menggabungkan, merapatkan begitu ya, merapatkan jari jemari tangan, kedua tangannya. Sudah kita bahas kemarin bahwa salah satu sebab kenapa kita dituntunkan oleh Nabi untuk merapatkan jari jemari tangan ketika bertakbir itu karena disebutkan oleh Nabi bahwa salah satu bentuk ibadah Majusi, penyembah api, itu dengan memekarkan jari jemarinya itu, ya, agar tidak serupa dengan Majusi, tidak menyerupai Majusi, maka dituntunkan untuk merapatkan jari jemari itu. Nah, di sini ada pembahasan tentang bagaimana sesungguhnya posisi meletakkan apa dulu ketika turun sujud. Yang ada di dalam hadis sahih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah kalian menyerupai onta ketika mau duduk. Nah, tetapi hendaknya kalian meletakkan kedua tangan dulu, baru lutut. Nah, dianggap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah bahwa hadis ini maklub, terbalik. Kalau memang dilarang menyerupai onta, kata Ibnu Qayyim, berarti jangan meletakkan tangan dulu. Karena onta meletakkan tangan dulu katanya. Meletakkan tangan dulu, baru kedua lutut. Jadi kalau Nabi mengatakan jangan kalian menyerupai onta ketika sujud, onta ketika seperti onta ketika mau duduk, dipahami oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang semisal beliau bahwa onta itu kalau mau duduk tangan dulu, dalam artian kaki depan, kemudian kaki belakang. Sedangkan Nabi menyatakan jangan menyerupai onta, tapi kok Nabi memerintahkan supaya meletakkan tangan dulu, baru kaki, baru lutut. Nah, ini berarti terbalik. Hadisnya itu maklub, rawinya itu dalam meriwayatkan omongan Nabi itu terbalik, salah, kata beliau. Nah, dalam hal ini Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani itu membantah pendapat demikian. Nah, rupanya Syekh bin Baz di sini rahimahullah itu berpendapat dengan pendapatnya Ibnu Qayyim tadi. Dianggap hadis itu di mana Nabi mengatakan hendaknya meletakkan tangan dulu baru kaki, baru lutut, itu berbalik. Nah,
Nabi tidak mengatakan demikian. Sebab ada kalimat sebelumnya, jangan menyerupai onta. Dianggap terbalik rawi atau periwayat hadis ini. Mestinya kalau jangan menyerupai onta, kata Ibnu Qayyim, ya berarti meletakkan lutut dulu baru tangan. Gitu. Kata Al-Imam Al-Albani, tidak. Ya memang betul itu hadis itu. Kalau Nabi mengatakan jangan menyerupai onta, karena memang onta itu meletakkan lutut dulu, baru kaki depan itu ditekuk ketika mau duduk. Jadi benar yang lafaz yang disebutkan dalam hadis itu, jangan kalian menyerupai onta, yaitu hendaknya kalian meletakkan tangan dulu ketika mau sujud, baru kedua lutut. Perselisihannya demikian di antara para ulama itu. Apakah ini hadis yang maklub? Hadis yang maklub itu cara meriwayatkan omongan Nabi itu terbalik, maklub. Atau ini hadis yang tidak maklub, memang benar. Nah, dibuktikan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis ini memang benar dan tidak maklub. Sedangkan Syekh bin Baz, pengarang kitab ini, menganggap hadis itu maklub. Sehingga beliau mengatakan apa di sini? Yaitu wadi'an rukbataihi, meletakkan kedua lututnya dulu, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya, intayat sarodalik, kalau mudah baginya melakukan demikian. Nah, padahal Nabi mengatakan jangan kalian menyerupai onta. Dalam hadis Nabi itu dikatakan hendaknya kalian meletakkan kedua tangan dulu sebelum kedua lutut. Ya sudah, berarti di sini karena memang sharih, tegas hadis itu dan tidak maklub, maka kita tidak memakai yang demikian, dan justru kita pakai riwayat yang tegas di mana Nabi memerintahkan untuk kita meletakkan kedua tangan dulu ketika turun sujud dari i'tidal, baru kemudian kedua lutut. Ya. Ya. Meletakkan kedua telapak tangan dulu di lantai, kemudian baru kedua lutut. Itu yang benar. Ya. Kalau di dalam keterangan Syekh bin Baz rahimahullah ini, kalau terpaksa baru meletakkan kedua tangan dulu, baru kedua lutut. Ya. Tapi kalau tidak, ya menurut pendapat beliau, letakkan kedua lutut dulu, baru kedua tangan. Nah, jadi begini. Dikatakan oleh Nabi menyerupai duduknya onta, dan tidak benar, dilarang oleh Nabi begitu. Ya.
ini ya, masalah ini ya. Nah, nggak masuk itu ketika nanti jauh dari mic tadi. Ya, tapi yang sudah disepakati di sini ialah bagaimana mustaqbilan bi asabi'i rijlaihi wa yadayhi al-qiblata, menghadapkan jari jemari kaki dan jari jemari tangan dihadapkan ke kiblat. Jadi dihadapkan ke depan. Nah, dengan ditekuk itu jari jemari kaki dihadapkan ke depan dan jari jemari tangan dihadapkan juga ke depan. Ya. Kemudian jari jemari tangan itu dirapatkan satu dengan yang lainnya. Ya, jangan dipenggangkan. Nah. Kemudian beliau menyatakan wa yakunu ala a'dha'ihi sab'ah, dan anggota sujud yang menyentuh lantai yakunu terdapat ala a'dha'ihi sab'ah, atas a'dha anggota badan as-sab'ah yang 7. Anggota badan yang 7 itu harus menyentuh lantai, yaitu apa saja coba? Apa? Muka. Ya, muka itu meliputi dahi dan hidung. Itu muka. 1. Kemudian kedua telapak tangan. 3 juga ya. Ya. Kemudian kedua lutut berarti 5. Ya. Kemudian kedua telapak kaki dengan jarinya ditekuk ke depan 7. Ya, 4. Ini harus menyentuh lantai, yaitu disebutkan di sini oleh Syekh al-jabhatu ma'al anfi. Al-jabhatu ma'al anfi, dahi bersama hidung, yaitu muka. 1. Wal yadaini warrukbataini, dan kedua tangan serta kedua lutut. Ini 2 berarti 5 ya. Kemudian wabutunu asabi'ir rijlaini, wabutunu asabi'ir rijlaini, dan bagian dalam, bagian butun, bagian dalam. Jadi asabi'ir rijlain ini kalau bagian atasnya ya itu yang terlihat bagian atasnya. Sekarang yang dikatakan butun itu bagian bawahnya itu. Bagian bawah daripada jari jemari kaki itu yang disentuhkan ke lantai. Jadi butun bagian bawah asabi'ir rijlain, jari jemari kaki. Wa yaqulu, sambil mengucapkan
Subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci, Rabbiya Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi. Subhanallah. Memang Allah ajarkan ibadah melalui Rasulnya serba tepat. Ketika rukuk, Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Ya, tetapi ketika sujud, di saat terendah-rendahnya orang menghinakan diri, ya, maka diajarkan Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, merendahkan diri dengan mengakui maha tingginya Allah, mengakui sifat ulu, sifat ulu yaitu sifat maha tingginya Allah. Wa yukarriru zalika salasan au aksara, dan yukarriru mengulangi doa itu, zalika doa itu diulangi salasan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, au aksara, atau lebih banyak dari 3. Ya, agar tetap witir, agar tetap ganjil. Maka kalau tidak 3 ya 6 apa 5, kalau enggak 5 ya 7 gitu. Karena Allah mencintai yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan cinta kepada yang ganjil. Satu, Allah itu satu, ganjil ya, cinta kepada yang ganjil, yaitu 1, 3 dan selanjutnya. Kemudian yastahibbu, disunahkan, ayyaqula ma'adzalika, untuk mengucapkan, ayyaqula, untuk mengucapkan bersama itu, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau mana kemarin doa Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, sama dengan doa ketika rukuk, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, jadi setelah, kalau rukuk setelah Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih, kemudian melengkapinya dengan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Demikian pula sujud setelah Subhana rabbiyal a'la 3 kali atau lebih, dilengkapi dengan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, di dalam riwayat Ibnu Majah itu tidak memakai Subhana rabbiyal a'la ketika rukuk.
dan tidak memakai subhana rabbiyal azim ketika ketika sujud tidak memakai subhana rabbiyal a'la, ketika rukuk tidak memakai subhana rabbiyal azim, tetapi langsung memakai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dua-duanya sama, rukuk dan sujud. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah itu berpandangan, berijtihad, kedua-duanya digabungkan, yaitu setelah subhana rabbiyal azim, kemudian setelah mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Demikian pula ketika sujud, setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan itu memang boleh. Ya. Kenapa boleh? Karena memang dilakukan oleh sahabat. Loh, dalil kita kan qala Allah qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Bagaimana kok dilakukan sahabat? Artinya dengan dilakukan oleh para sahabat menggabung-gabungkan bacaan itu tadi, ya, menunjukkan bahwa pemahaman sahabat boleh menggabungkan beberapa bacaan itu dalam satu amalan. Itu namanya fiqhus sahabah, pemahaman sahabat terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita sudah bahas bahwa pemahaman sahabat itu menjadi rujukan. Nah, kemudian Syekh menyatakan wa yuksiru minad du'ai, dan hendaknya diperbanyak doa ketika sujud itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ammar ruku'u, adapun dalam keadaan ruku', fa'azzimu fihi rabba, maka agungkanlah dalam ruku' itu Allah Ar-Rabb. Mengagungkannya yaitu dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, ya. Wa amma sujudu, dan adapun dalam keadaan sujud, fastaidu, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoai, dalam doa, memperbanyak doa. Faqaminun, maka lebih besar kemungkinan, faqaminun, lebih meyakinkan, ayyustajaba lakum, untuk dikabulkan bagi kalian. Faqaminun, lebih meyakinkan, ayyustajaba lakum, untuk dikabulkan bagi kalian doa itu, kata Nabi.